Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Saya Ila Fadila dan rekan saya Rizky Talifa Sahdira. Kami kelompok 14 akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu setelah mempelajari materi di dalam video ini, siswa diharapkan dapat memahami yang pertama, dapat memahami serta menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjabarkan apa saja syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang keempat, mengetahui contoh serta dampak interaksi sosial. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih di mana terjadi saling berpengaruh, baik antara individu per individu, individu per kelompok maupun kelompok per kelompok. Menurut Suerjono Suekanto, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih di mana perilaku seseorang memengaruhi, mengubah, atau memperbaiki perilaku orang lain. Contohnya meliputi dua orang yang berbicara untuk saling berbagi informasi. Selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Pertama yaitu kontak sosial, merupakan awal mula terjadinya hubungan antara dua orang atau lebih. Bentuk kontak sosial bisa terjadi secara langsung, seperti saat kita berbicara atau bertemu seseorang secara langsung dan tidak langsung, seperti berinteraksi melalui telepon atau media sosial lainnya. Yang kedua, komunikasi adalah proses menyampaikan pesan, ide, atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Dengan komunikasi, seseorang bisa memahami maksud dan perasaan orang lain, sehingga hubungan bisa terjalin dengan baik. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial asosiatif adalah hubungan sosial yang membawa hal-hal positif, sehingga mendorong kerjasama dan menjaga hubungan yang baik. Bentuk-bentuknya antara lain yaitu yang pertama, kerjasama adalah saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, akomodasi yaitu usaha menyesuaikan diri agar tidak terjadi konflik. Ketiga, asimilasi yaitu bergabungnya dua budaya menjadi budaya baru. Yang keempat, akulturasi yaitu menggabungkan dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Selanjutnya, bentuk interaksi sosial disosiatif adalah hubungan sosial yang dapat menimbulkan pertentangan atau perpecahan dalam masyarakat. Misalnya, persaingan terjadi ketika dua orang atau kelompok berusaha mencapai tujuan yang sama, namun hanya satu yang bisa memperolehnya. Contohnya, siswa saling bersaing untuk menjadi juara kelas atau memenangkan lomba. Kedua, kontravensi adalah bentuk penentangan yang tidak ditunjukkan secara langsung. Contohnya, seseorang tidak setuju dengan pendapat temannya, tetapi hanya menunjukkan dengan sikap diam atau sindiran halus tanpa perdebatan. Ketiga, yaitu konflik, terjadi ketika ada perbedaan pendapat yang kuat hingga menimbulkan pertengkaran atau perpecahan. Contohnya, pertengkaran antar teman karena salah paham atau perselisihan antar kelompok di masyarakat. Selain itu, contoh interaksi sosial di sekolah yaitu ketika dapat tugas kelompok, setiap anggota memberikan pendapat mengenai cara menyelesaikan tugas tersebut. Ada yang menyarankan ide, ada yang menulis, dan ada yang mencari informasi. Semua saling bekerja sama agar hasilnya bagus. Dan kegiatan seperti ini, siswa belajar untuk menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, serta berkomunikasi dengan baik. Jadi diskusi di kelas bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi juga tentang belajar berinteraksi dan memahami satu sama lain. Adapun dampak positif interaksi sosial yaitu menumbuhkan kerjasama, membangun toleransi dan saling menghargai, mempererat hubungan dan solidaritas. Dampak negatif dari interaksi sosial yaitu munculnya konflik atau pertengkaran, terjadi kesalahpahaman dan komunikasi, timbulnya diskriminasi dan ketidakadilan. Dapat disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu asosiatif
yang bersifat positif seperti kerjasama dan toleransi, serta disosiatif yang bersifat negatif seperti konflik dan perbedaan pendapat. Interaksi sosial juga sangat penting karena dapat memperkuat hubungan serta membantu menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih telah menyimak video ini terkait interaksi sosial. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.